Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Rosalinda dengan NIM 50700-1285 dari kelas Ilmu Komunikasi C, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi jurnalisme cetak. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnalisme cetak. Jurnalisme cetak adalah praktik investigasi dan pelaporan peristiwa di surat kabar atau dalam bentuk cetak ke suatu kebinasaan. Tujuan dari jurnalisme cetak adalah untuk memberi informasi kepada audiens yang diinginkan. Jurnalisme cetak menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks atau tulisan dan gambar ataupun foto di media cetak. Adapun penulisan berita dalam jurnalisme cetak menggunakan gaya bahasa jurnalis yang ketat karena keterbatasan kolom atau halaman. Adapun penggunaan pola piramida terbalik, yaitu mengutamakan fakta terpenting di bagian awal tulisan menjadi ciri khas berita. Adapun karakteristik jurnalisme cetak, yang pertama, jurnalis cetak melalui proses panjang meliputi peliputan, penulisan, penyuntingan, layout, dan percetakan. Yang kedua, melibatkan tata letak atau layout, desain grafis, dan perwajahan atau cover. Yang ketiga, berita disebarluaskan dan berlaku dalam sehari. Yang keempat, harga koran biasanya turun saat sore hari dan malam hari. Yang kelima, sering salah cetak atau salah ketik sehingga ada ralat di edisi berikutnya. Yang keenam, memiliki berita utama atau headline yang ditampilkan secara menonjol di halaman depan atau cover. Yang ketujuh, menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks atau tulisan dan gambar atau foto. Yang kedelapan, jumlah berita dibatasi kolom dan halaman. Yang kesembilan, menggunakan bahasa jurnalistik secara ketat karena keterbatasan ruang atau halaman. Yang ke-10, mengenal tenggal waktu atau deadline, biasanya malam hari karena harus segera cetak sebelum pagi. Adapun jenis-jenis media cetak, yang pertama surat kabar atau koran, yang kedua majalah, yang ketiga tabloid, yang keempat buletin, yang kelima buku. Ada juga kelebihan dan kekurangan media cetak. Kelebihan dari media cetak, yang pertama, dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Yang kedua, dapat membuat orang yang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisannya. Yang ketiga, bisa disimpan atau dikoleksi isi informasinya. Yang keempat, harga lebih terjangkau maupun dalam distribusinya. Yang kelima, lebih mampu menjelaskan hal yang bersifat kompleks atau GERD. Kekurangan dari media cetak, yang pertama dari segi waktu. Media cetak lambat dalam memberikan informasi karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi pada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Yang kedua, media cetak hanya dapat berupa tulisan. Yang ketiga, media cetak hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita. Yang terakhir, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat kelebihan koran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.